Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pagi ini untuk menyertai kita melakukan semua tugas yang baik, yaitu dari Kejadian 14 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tangan. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya hidup kita ini semua adalah anugerah. Apa yang kita miliki adalah berkat pemberian Tuhan. Nafas hidup, kesehatan, waktu, harta benda, singkatnya seluruhnya adalah pemberian dari Allah. Demikian juga keamanan. Kalaupun kita aman di negeri ini bukan karena hanya kestabilan politik, bukan juga karena kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi betul-betul karena karunia Tuhan. Kita dikagetkan pada tanggal 7 Oktober kemarin, tiba-tiba Hamas menyerang Israel di jalur Gaza. Tentu di sana Tuhan mengizinkan peperangan. Maka kalau sampai hari ini kita nyaman di Indonesia, itu adalah karena anugerah Tuhan. Singkatnya, hidup kita penuh berkat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap berkat-berkat yang kita terima? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang kita terima tersebut? Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diberikan teladan oleh Abram. Ketika saudaranya Lot ditawan oleh raja-raja dari timur yang dipimpin oleh Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya yang menyerang, yaitu Sodom dan Gomora, dan menawan penduduk-penduduk Sodom, merampas harta-harta mereka, termasuk Lot dan seluruh keluarganya di sana. Dan ketika Abram mendengar itu, maka dia pergi berperang dengan kurang lebih 300 pasukan. Dan dia mengalahkan Raja Kedorlaomer tersebut dan sekutu-sekutunya, dan membawa kembali Lot dan semua keluarganya kembali ke Sodom. Dan setelah dia kembali, maka Melkisedek, seorang imam Allah yang Maha Tinggi, memberkati Abram dengan mengatakan, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tangan. Melkisedek mengingatkan bahwa kemenangan Abram adalah karena pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang menyerahkan musuh itu ke tangan Abram. Maka merespon hal tersebut, Abram langsung memberikan persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Di ayat 20 terakhir itu kita lihat, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 1/10 dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kembali lagi, atas semua berkat yang kita terima itu, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, mari coba kita renungkan di dalam Rom 12 ayat 1 di sana dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Paulus mau mengatakan seluruh totalitas hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Maka sekarang coba kita renungkan, apakah sudah total kita serahkan? Atau mari coba kita perkecil, apakah 1/10 dapat kita berikan kepada Tuhan? Kita mulai dari pikiran kita. Saudara-saudaraku, adakah 1/10 pikiran kita berikan untuk memikirkan firman Tuhan? Ataukah 100% hanya kita pakai untuk memikirkan dunia ini? Dari begitu banyak yang kita pikirkan, memikirkan diri sendiri, memikirkan karir, memikirkan ekonomi, memikirkan keluarga, memikirkan politik, dan lain sebagainya. Berapa persen kita memberi pikiran, mempersembahkan, memikirkan firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kurenungkan dan kulakukan. Berapa persen? Yang kedua, hati.
Berapa persenkah hati kita berikan kepada Tuhan? Sudahkah 100%? Atau minimal, adakah 10%? Atau lebih banyak hati kita terikat oleh dunia ini dan keinginan-keinginan yang lain? Tenaga. Lebih banyak mana tenaga kita lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri? Apakah tenaga yang ada bagi kita sudah kita pakai minimal 10% untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani di gerejanya, melayani sesama kita di dalam pekerjaan kesehatan, waktu atau umur daripada kehidupan kita? Berapa lama dari 24 jam kita pakai untuk berdoa kepada Tuhan? Ataukah lebih banyak waktu kita sekali lagi kita pakai hanya untuk memikirkan diri sendiri? Dari perjalanan usia hidup kita, berapa banyak itu kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan? Ataukah lebih banyak kita pakai bersekutu dengan keinginan dunia? Harta. Dari semua harta yang kita miliki, berapa persenkah yang kita pakai itu untuk melakukan hal-hal yang baik, membantu saudara, menyantun anak-anak miskin, janda-janda yang kekurangan, membantu pelayanan-pelayanan gereja? Berapa yang kita berikan? Apakah sudah kita berikan itu dengan sukacita ataukah dengan sungut-sungut? Abram memberikan 10% dari semua yang dia miliki. Maka sekarang saudaraku, mari kalau kita mengaku hidup kita dalam berkat, kita berikanlah yang terbaik sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan musuh ke tangan kita, sehingga kita mendapat kemenangan yang gilang gemilang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, agar waktu, pikiran, tenaga, hidup dan harta kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.